Ini Taiwan. Kalau lari sampai ke lubang semut pun akan dicari. Kasus penipuan job PMI merugikan hampir 40.000 NT. Hati-hati untuk teman-teman. Nah, solusinya kalian bisa lapor ke kantor polisi. Saya juga ketipu mau lapor tapi nggak ngerti cara lapornya, kendala bahasa guys. Ini tadi tak ambil dari Viti yang ketipu job ya. Kalau kalian bingung atau nggak bisa bahasa, langsung masuk ke kantor polisi. Kamu bilang aja mau lapor gitu ya, atau pakai Google Translate kalau mau lapor. Setelah itu nanti kalau polisinya nggak ngerti, nanti akan dipanggilkan penerjemah ya. Penerjemahnya itu yang bayar pemerintah. Tenang, pokok di sini ada masalah apapun kalian bisa lapor polisi. Di sana nanti akan dipermudah. Kalau kalian kurang bahasa atau nggak bisa berbahasa, nanti akan dipanggilkan penerjemah sama pihak kantor polisi. Jadi kalau ada sesuatu yang ingin dilaporkan, kalian kendala bahasa, nggak usah takut, langsung ke kantor polisi aja. Nanti di sana ada penerjemah ya, pasti dicarikan penerjemah. Semangat biar nggak ada penipu-penipu lain seperti itu. Nah, seperti itulah guys cara kalian minta bantuan ke kantor polisi ketika kalian kena penipuan job kerja. Jadi kalian itu tidak boleh takut atau gimana-gimana gitu. Dan korbannya itu sudah banyak sekali ya, yang di Taiwan itu, yang di DM kadang tuh lewat TikTok, pokoknya lewat sosial media gitulah. Nah, ini para korbannya itu udah pada komen, saya satu desa sama dia, temen sama abang saya. Kalau cek yang DM kuta, kak aku DM ya monggo di DM. Nah, ini udah pada berkomentar gitu loh, siapa-siapa yang sudah pernah ketipu sama dia itu ternyata sudah banyak. Makanya sama temennya itu dilaporkan polisi biar ada penyelesaian. Nah, kurang tahu ya, di share saja itu fotonya biar cepat tertangkap, karena di Taiwan itu prosesnya itu 1 kali 24 jam itu biasanya langsung ada penyelesaian gitu loh. Kalian mau nipu semacam apapun di Taiwan itu cepat tertangkap, apalagi yang kehilangan sesuatu ya, HP lah, motor lah, sepeda gitu. Kalian lapor ke kantor polisi dalam 24 jam, sehari 24 jam itu pasti ketemu gitu. Jadi ya ojo menye-menye ning Taiwan itu. Cukup apa tujuan kalian itu ke Taiwan ya, bekerja ya wes konsen aja bekerja, nggak usah jadi tipu-tipu gitu loh. Udah diusut sama pihak kepolisian mbak, jadi dia modus ngajak orang untuk masuk ke pabrik, lalu dia memberikan lainnya agensi gitu, padahal itu nomor HP-nya dia sendiri gitu loh guys, paham? Jadi kalian yang di Taiwan membutuhkan pekerjaan, misalnya kena PHK atau perpindahan dari majikan ke majikan gitu loh, pengen cari job baru gitu loh, harus waspada itu gitu ya. Seperti itulah namanya manusia ya, nggak ada yang bener semuanya, pada nyeleneh. Yang merantau di luar negeri itu pada aneh, ada yang kena 20, 15, 40 wis rame ya. Kadang mereka oh iya, kenapa jaketnya Jo lagi trauma lihatnya ya. Aku kena 100, apa bisa ya dikasuskan. Lumayan berisiko ya kalau belum dapat majikan yang pasti, apalagi kalau modalnya finish kontrak. Kayaknya memang dari teman-teman ini belum tahu ya fungsinya DHSC secara menyeluruh gitu. Banyak juga yang komen ngasih tahu ke aku, Cece jadi agent dong, Cece jadi ini dong. Aku nggak akan pernah bisa jadi agent dan nggak akan pernah mau juga jadi agent teman-teman. Jadi agent dan jadi penerjemah, karena menurut aku dua profesi itu tidak ada gunanya. Sebenarnya profesi itu menjadi ada karena kita tidak tahu aja. Karena banyak PMI tidak tahu memproses dirinya sendiri. Tidak tahu caranya bekerja secara mandiri, mencari dan mendapat kerjaan secara mandiri. Terus
terhalang juga karena bahasa atau language barrier gitu. Jadi makanya ada namanya agent sama penerjemah. Makanya kalau kalian komentar di kolom komentar aku, Cece jadi agent dong, Cece jadi ini, nggak akan pernah saya mau, sayang ya. Untuk bekerja sebagai profesi yang mana fungsinya membuat orang cuman semakin bergantung dan semakin bodoh menurut saya. Oke, kita bahas masalah DHSC. Ya, DHSC ini sebenarnya teman-teman fasilitas yang diberikan kepada pihak MOL ya. MOL itu Ministry of Labor gitu. Jadi kalian dapat dari Menteri Ketenagakerjaan fasilitas ini untuk memproses diri kalian secara mandiri. Kalau misalnya secara mandiri berarti semuanya itu sendiri. Kalian kan udah lihat tuh video aku yang panjang dan masih banyak banget ternyata mungkin yang tidak mengerti. Oke, kalian akan saya bantu informasi lengkap, tapi tolong ya setiap informasi yang kalian dapat, kalau memang lebih masuk dengan cara berbicara seperti ini langsung, kalian ambil pulpen, kalian ambil kertas, tulis poin-poinnya gitu. Jadi DHSC ini bisa membantu teman-teman untuk proses mandiri. Syaratnya, kalau misalnya kamu finish kontrak, kamu harus ada finish atau putus kontrak juga sama agen kamu gitu. Karena DHSC tidak akan bisa memproses sebelum kalian lepas dari agen. Nah, kalau misalnya lepas dari agen, Cece, berarti kita terpaku sama DHSC aja dong? Enggak. Karena gini teman-teman, untuk mencari kerja itu enggak cuma di Taiwan aja ya, di luar juga, di negara kita juga. Mencari kerja kan kita tidak cuma berharap dengan satu aja. Jadi DHSC ini tuh alternatif buat teman-teman. Jadi kamu bisa setelah kamu putus kontrak sama agen lama kamu, udah lepas agen, surat-suratnya semuanya lengkap. Nah, kamu bisa cari tuh agen yang lain yang mau ambil kamu sambil kamu cari juga di DHSC. Jadi DHSC juga ini alternatif aja ya. Tapi apakah nanti DHSC bisa menjadi satu-satunya penolong bagi PMI yang terlalu banyak dizolimi? Bisa. Masalahnya karena sekarang ini DHSC itu masih belum terlalu familiar buat teman-teman PMI, dan teman-teman PMI juga punya keterbatasan waktu untuk mencari tahu atau bahkan datang ke DHSC di kantornya langsung. Kalau DHSC ini benar-benar peminatnya itu udah kayak 80% dari seluruh PMI yang ada di Taiwan ya, aku yakin si pemerintah juga akan mempertimbangkan keberadaan agen ini dan akan menambah pos-pos dari DHSC ini. Kan DHSC saat ini masih di Taipei aja gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau misalnya mau proses DHSC bisa dan mudah. Syaratnya cuma gampang kok. Kamu mau finish kontrak ataupun mau putus kontrak juga bisa. Nah, kalian yang penting ada surat finish kontraknya aja atau surat putus kontraknya aja dan surat lepas agennya. Biasanya kan yang bermasalah itu yang mau lepas agen tapi agennya dipersulit ya. Kalau misalnya ada agenmu yang mempersulit kamu untuk lepas agen, laporin 1955. Dan ingat sekali lagi, untuk lepas agen, untuk pindah majikan itu tidak ada dan tidak diperbolehkan sama sekali dibebankan biaya terhadap si pekerja asingnya atau pekerja migrannya. Tidak boleh, karena itu melanggar undang-undang. Kalau misalnya kalian dimintai uang sama agen kalian, lapor 1955. Yang penting buktinya lengkap, mungkin berupa chat screenshot atau rekaman suara dari agenmu atau penerjemahmu.